Panik gitu. Iya Salim, maaf pak. Pak maaf pak, nggak sengaja pak. Langsung minta maaf. Tiba-tiba lebaran. Berapa mau? Terus senioritas katanya baik. Nah kita tegur pakai alis tuh. Nggak rasa lucu kan kita tegur, ada yang kita pakai alis baru kita sendiri pakai alis. Kita dulu malah lebih parah. Terus Ditenangin sama temennya kayak udah jangan deh, ntar kita ditandain gitu. Gimana sih gaya kayak gitu ngikutin siapa sih? Gini, ini kan I love you kan, metal, I love you metal. Ini kan tukang somai, nah gini. Ngikutin siapa sih? Wih, ngikutin terbang. Halo semuanya, selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Ini part kedua, part pertamanya udah kemarin. Dan banyak sekali tentu saja yang minta untuk ngebahas tentang perkara Natali, perkara Asa Firda ini, yang kemudian gue harus ngasih tahu ke lu kalau masih di reset. Oke, masih dicari tahu dulu. Ini kemarin runutan ceritanya gimana ya? No, source beritanya lagi pusing no ngeliatin beginian, ya Allah kagak kelar-kelar. Ada yang bilang dia jual itu dengan 300 juta, ada yang dengan ngomong ini ngomong itu. Terlalu banyak konspirasi di dalamnya, yang bahkan kayaknya Majapahit sama ini lebih susahan ini dah kita nyari sejarahnya. Sumpah dah, Majapahit masih ada runutannya kayaknya, ini udah hilang gitu. Jadi masih dicari tahu dulu runutannya gimana. Kita lihat dulu bisa sejauh apa kita bawa, karena tentu dari ngebahas hal-hal yang kayak gini, yang gue takutkan adalah akan terjadi sesuatu yang di luar nalar terjadi sama si siapapun orang ini gitu. Yang ditakutkan tuh gitu, kayak takut terjadi yang enggak lah gitu intinya. Enggaknya tuh either antara terjadi di dia atau di gua ya gitu. Masih ada undang-undang bro di sini bro. Oh ya, by the way, undang-undang perlindungan data pribadi sudah disahkan, sudah dijadiin undang-undang. Nanti gue cek dulu itu sekiranya ada pasal yang wow atau enggak. Tapi intinya dari pasal itu, kalau misalkan ada sesuatu yang bocor tentang data pribadi penggunanya, yang megang data itu akan dihilangkan. Bukan dihilangkan, kesana kayak gimana banget. Akan dibubarkan. Kayak misalkan gue punya PT gue megang datanya tiba-tiba kesebar, PT gue harus dibubarkan, yang gitu-gitu loh. Pokoknya ancamannya pidana udah. Oke, anyway, balik lagi ke KDS BBS. Tentu saja akan ada beberapa pembahasan yang sekiranya kita bisa nggak, nah yang sekiranya seru. Kenapa kelihatan ke situ ya? Wow. Jadi kita mulai dari ini. Beberapa waktu lalu ada sebuah video di TikTok gitu. Videonya datang dari daerah Bekasi, my lovely city Bekasi, dimana ada beberapa preman gitu yang lagi nongkrong, kemudian malakin orang yang naik mobil. Salahnya adalah yang dipalak itu anggota TNI. Gimana? Jadi mobil saya diberhentiin tiba-tiba sama preman kampung sini. Pas suami buka jendela, mereka masih nggak nge, suami anggota, tetap dipalak sama mereka. Kang preman, om minta duit 10.000 kalau mau lewat sini om. Kamu mau duit? Ini saya kasih, padahal mau ditunjukin alat tempur dia, apa pistol apa gitu kali ya. Tapi waktu ngeliat, iya juga. Bang salah bang, bukan ini bang. Dan kelihatan Salim, ya. Ini beneran Salim men, beneran datang langsung Salim gitu loh, panik gitu. Iya Salim, maaf pak, nggak sengaja pak. Langsung minta maaf, tiba-tiba lebaran. Itu di meja ada nastar sama itu, tau gak, kue salju. Ya elah. Pas tahu suami dan teman anggota, mereka minta maaf sampai cium tangan gitu. Ya ampun. Dan mereka cuma diingetin aja jangan sampai kedengeran lagi mereka malakin mobil yang lewat, dan disuruh bubar dari situ. Nggak ada yang nongkrong lagi di situ. Gokil. Kata gue ya, kalau misalkan levelnya masih baru dapat ulti nih, kayak level 4, level 5, jangan langsung ngelord. Jangan langsung ke base musuh, farming dulu, ya kan, cari gold yang banyak gitu. Nah, tiba-tiba ditepak lord, Salim langsungnya gitu.
Tadi ada beberapa detailnya. Kejadiannya sendiri terjadi 16 September jam 4 sore. Jadi awalnya videonya akhirnya dihapus sama yang pemilik videonya karena dari suaminya tuh kayak bilang hapus aja, tapi kemudian dinaikin lagi dengan yang lebih full gitu. Terus pemilik videonya juga sempat didatengin sama pihak yang berwajib untuk diminta kronologis kejadian dan lain sebagainya. Terus preman-premannya kemudian menyerahkan diri. Terus premannya minta maaf dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Ya ampun. Tapi ya perkara sudah selesai dan harusnya tidak ada pemalakan lagi, karena di video ini ada narasi yang bilang kalau rumah siapapun Bapak TNI-nya itu dekat dengan tempat kejadian ini, dekat dengan tempat pemalakannya sendiri. Orang situ. Tapi harusnya tidak diulangin lagi sih dengan Lalu perkara selanjutnya datang dari perkampusan duniawi, di mana perkampusannya ini ya seperti mungkin lu yang kuliah pernah merasakan keributan antara junior dan senior. Gua kan nggak kuliah ya, jadi gua nggak tahu nih. Tapi kayaknya perkara junior senior dimanapun sama deh, kayak seniornya either nggak mau kalah atau nggak mau dilompatin gitu aja, atau emang pengen kelihatan keren aja, nggak tahu. Cuman ada video ini, nanti kita jelasin ke belakang. Ada video ini. Kenapa kau? Sekiranya kamu sendiri pakai alis, kenapa tegur saya? Ini dari etika deh. Bagaimana Tidak ada etika aku. Bagaimana dari etika? Nah, sedangkan Aku nggak tahu senyorita. kamu tuh kirim nomor tingkat 3. Berapa kau? Terus senioritas katanya baik. Nah kita tegur pakai alis tuh. Nggak rasa lucu kan kita tegur, ada yang kita pakai alis baru kita sendiri pakai alis. Kita dulu mah lebih parah. Terus Ditenangin sama temennya kayak udah jangan deh, ntar kita ditandain gitu. Tapi kayak tipikal yang berani ngelawan senior karena tahu seniornya juga ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi dia tahu apa yang dia perjuangkan. Ininya ada salah satu kampus gitu di wilayah Sulawesi Tenggara, di salah satu politeknik kesehatan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi intinya ada senior tiba-tiba datang ke juniornya untuk kemudian ngasih tahu, "Loh kok lu pakai alis?" gitu. "Lah emang kenapa? Lu marahin gue pakai alis tapi temen lu pakai alis juga." Gitu, sama-sama pakai alis, harusnya lu omelin temen lu, omelin gua gitu, yang gitu-gitu. Tapi orang-orang di kolom komentar tuh langsung pada marah-marah sama seniornya yang jelas sekali, kayak orang tuh pasti selalu tidak menyukai tindakan sewenang-wenang yang katakanlah berdasarkan strata senior junior apalagi kan. Orang-orang pada sebel tuh kayak, "Oh, seniornya iri. Bilang bos, pal-pal lepal. Alis aja diurusin lu." Gitu. Begitu memang senior, kasihan mereka larang orang pakai alis, baru mereka sendiri juga pakai alis, kan lucu. So cantik-cantik juga. Wow. Terus ini, gila, lawan aja perkara alis aja hebring. Hebring tuh apa sih? Heboh bringit apa sih? Kan harusnya ada singkatannya kan, hebring, heboh beringin pohon partai beringin mah. Kalau enggak tuh senior lu alisin aja. Waduh, iri bilang bos palpa. Tuh kan bener ada yang palpale. Ingat dulu pernah dilabrak juga pas SMA sama senior karena dia lihat aku pakai softline biru. Ya, lu tau gak? Di sekolah gue lupa SMP apa SMA, gue lupa. Pokoknya masih ada yang kayak gini kan. Terus ada anak cewek gitu, dia pakai rok tapi rada ketat gitu. Terus sama kakak kelas disamperin langsung, "Maksud lu apa pakai kayak gitu?" Ternyata dia pakai rok yang ketat juga. Dua-duanya akhirnya digunting sama BK. Lucu banget, dia ngemarahin orang tapi kelakuannya begitu. Lantar di dunia kerja juga disuruh berdandan, bla bla. Panjang lah intinya, orang pada marah-marah gitu. Cuman ada beberapa orang yang pada akhirnya ngasih tahu kalau memang di beberapa fakultas kesehatan itu tidak diperbolehkan berdandan, apalagi yang berlebihan. Dan ini gue kurang tahu nih. Tapi kalimatnya gini, Min, kalau kuliah kesehatan memang seharusnya nggak boleh berdandan, minimal bedak aja sama parfum, apalagi ngukir alis kayak gitu. Senioritas kalau di sekolah kesehatan itu masih dijunjung tinggi, Min, gitu. Cuman kalau kalimatnya adalah oke lah, anak kesehatan tidak boleh pakai makeup dan lain sebagainya. Tapi kan dia ngomong, itu temen lu aja tuh pakai alis juga, kenapa lu ngomelin gua doang? Ngomelin dong temen lu gitu loh. Berarti pada akhirnya sama aja. Jadi kayak perdebatannya
kalau ada aturan tidak boleh menggunakan makeup ya keduanya salah gitu. Berarti kan yang dilihat sama orang-orang di sini adalah senioritasan tersebut gitu kan. Terus ada nanya, lah muka-muka dia aturan apaan kagak boleh ngalis, aduh. Yang bikin aturan kagak bisa makeup kali ya. Wah gitu. Gue bacanya sulit. Nih, terus ada yang komen ngejelasin biasanya kampus kejuruan, misal kesehatan emang gitu. Saya dulu alumni kuliah kesehatan, jangankan perkara alis, duduk pun ada tata cara aturan kaki dengkul, nggak boleh dandan, rambut kudu dicepol, kalau nggak mau jurus ninja temen-temen ya pakai jilbab dulu. Padahal aslinya buka-bukaan demi nggak cepolan yang formalitas pakai jilbab. Ya yang gitu-gitulah. Dan ini adalah trivia baru gitu, kayak informasi baru buat gua bahkan, karena gua nggak tahu kalau yang kayak gitu. Mungkin lu yang kuliah kesehatan boleh kasih tahu di kolom komentar di bawah sekiranya kenapa dan bagaimana. Apakah yang ditakutkan nanti ketika kita pakai makeup berlebih terus diminta nemenin dokter operasi, takut alis matanya jatuh ke dalam anggota tubuh pasien terus jadi nggak steril segala macam yang gitu-gitu, atau gimana, atau menghindari hal-hal yang tidak steril gitu-gitu kan. Mungkin lu bisa bantu gua, yuk, bisa yuk. Karena perkara alis-alisan ini tuh jadi panjang gitu loh, jadi ramai sekali. Apalagi bahkan ada sebuah video yang ngasih lihat ini ada seorang ibu guru yang lagi berusaha ngebersihin alis karena dikiranya siswi ini pakai Di alis. sekolah, gara-gara suka di sini kakak kelas. Nggak ngales juga aku, astagfirullahaladzim. Enggak, ini loh aku tuh main tanya, emang di alat kayak nanti Oh. Dikira guru pakai asli. Jadi kayak siswinya ini pada awalnya tuh nanya, emang ini kelihatan kayak pakai alis bu gitu, tuh sama ibunya dicek kali. Padahal ponakanku alisnya asli, ngakak dong ya, dia sampai pegel dihilangin pakai tisu sampai kiamat yang nggak hilang-hilang, orang asli. Sampai sekarang tahu ibunya masih begitu. Masih kayak bentar ini bisa ini begitu. Tapi apa? Tapi itu ada yang komen kayak ibunya tuh cuma mau buktiin ke kakak kelasnya karena ada laporan ke kakak kelas. Oh, tadi Ara katanya nemu di kolom komentar kalau ibu gurunya ini pengen membuktikan kalau si anak ini tidak menggunakan yang alis-alis gitu, karena ibu guru ini menerima laporan dari kakak kelasnya kalau mungkin ya yang terjadi adalah, Bu ada yang pakai alis bu, itu coba diperiksa bu, bla 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 bla. Sama ibunya diperiksa beneran, kagak gue ini alis beneran ini. Ini kalau kagak percaya lu bersihin dah. Kalau bisa sampai semester 2 lu bersihin nasi itu. Capek banget. Cuman ya karena captionnya begini, ibu guru ini tak percaya jika sang siswi memiliki alis tebal hingga sang guru terlihat sampai pegel usap-usap alis muridnya. Ya. Kalau mau lihat yang pasti alisnya tebal, lihat ini bu yang kemarin itu apa, Mbak pedang Zabuza tuh, masih ada gak? Mbak pedang. Ini bu saya contohkan alis-alis yang seperti kelihatan banget pakai alis. Nah ini bu alis pedang Zabuza bu namanya. Ini nggak bisa gampang dihilanginnya, kalau mau ngilangin pakai thinner bu, tau gak yang buat ngilangin cat. Nah mampus, emang rada susah ngilangin ya, jadi kayak ini baru kelihatan bener pakai alis bu. Soalnya emang banyak kan orang-orang di luar sana yang alisnya udah bagus aja gitu dari lahir. Lu kalau lihat alis gue putus-putus men di sini. Soalnya sinyalnya kurang bagus. Wah, putus-putus. Tapi kalau lu nanya kayak di sekolah gue juga dulu dilarang untuk menggunakan alis karena ya belum waktunya mungkin, dan itu juga konteksnya di sekolah juga untuk apa pakai alis gitu. Kalau untuk menarik lawan jenis ya di luar sekolah gitu kan, sekolah konteksnya untuk bersosialisasi dan belajar yang gitu-gitu mungkin alasannya. Tapi memang walaupun begitu tetap ada beberapa jurusan sekolah yang diharuskan untuk menggunakan makeup gitu. Kayak kalau nggak salah di jurusan di sekolah gua, jurusan akademi perkantoran AP, itu kayaknya ada pelajaran untuk mempelajari makeup-makeupan deh. Seinget gue ya, nggak tahu, gue juga lupa deh. Pariwisata tuh emang harus, kalau pariwisata ya Kalau jatuhnya penampilan. oh pariwisata harus. Oh, anak pariwisata respect, anak perhotelan respect.
Itu kayak ada kurikulumnya tersendiri nggak untuk makeup gitu? Enggak, tapi itu masuknya ke penilaian akademik dari guru gitu loh, kayak jatuhnya ke penampilan Oh, aja. masuknya Kayak di sekolah. masuknya ke penilaian akan penampilannya dia, karena ya namanya pariwisata akan bertemu sama orang gitu, harus kelihatan cantik lah gitu lah. Kalau cowok at least ganteng lah gitu, rambutnya diganteng-gantengin gitu, kayak BTS gitu mungkin. Tapi alisnya emang cakep ya, maksudnya alisnya tuh natural gitu loh. Gue punya temen di sekolah alisnya kayak logo checklist Nike tapi kebalik, gokil ya. Oke, kemarin kita sampai mana sih yang di IG? Oh, sampai mobil, sampai angkot. Ini sapi kenapa dah bisa sampai di atas rumah lantai 2 nih? Ini gue pertanyakan dah. Ini kamu nemu aja lagi dari mana coba ini? Dia naik aja gitu apa? Lewatnya juga lewat mana? Sapi mana bisa loncat setinggi itu? Kayaknya dari samping sini ada jalanan atau gimana gitu deh. Kayaknya ini masuk dalam rumah atau masuk tangga. Oh iya sih, ada kemungkinan dia masuk rumah, masuk tangga. Tapi siapa tahu tangganya di samping rumah terus naik ke atas gitu. Gokil juga kalau sapi naik tangga ya. Mungkin dia bosan di bawah gitu kayak. Mungkin dia ngekos di sini. Ah, kita nggak tahu. Siapa tahu emang dia ngekos di situ, bayar sendiri, dia pakai rumput. Nah, bayar 1 juta rumput sebulan. Ya, dapat AC ya kan. Sapinya kayak ngeliatin bapak, apaan sih bang? Orang gua lagi ngopi ini di atas nih ada Samsung nih di bawah lagi sebat gitu. Maksa banget tadi. Dari video kayak gini dong berusaha bantu dibawa kemana yuk biar lama. Aduh. Ini semoga udah turun ya. Kalau belum turun kesian bener itu, orang-orang di bawahnya panik. Takut ntar lagi buka pintu tiba-tiba ditiban sapi gimana. Saya tahu sih Ini butuh orderan, tapi nggak dari Bandar Lampung nganter ke Depok juga, woi. Tuh dari Tanjung Karang Barat, kota Bandar Lampung, nganternya ke kota Depok, Jawa Barat, bro. Yang dipesan nasi uduk. Tahu gue di Depok ada keranda terbang, babi ngepet, orang ngaku nabi. Masa nasi uduk aja nggak ada, woi.